Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Yang dimana anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Ghazali, yang kedua ada Lutfi Darmayanto, yang ketiga ada Muhammad Hanif, yang keempat ada Sofi Nur Wahyudi, dan yang kelima ada saya Junov Fahmi. Oke, baik, langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Ghazali, yang akan diteruskan oleh saya Junov Fahmi, dan yang ketiga akan diteruskan oleh Muhammad Hanif, dan yang keempat akan diteruskan oleh Sofi Nur Wahyudi, dan yang terakhir akan diteruskan oleh Lutfi Darmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian negara. Dalam sejarah, pengertian negara terus berkembang dari masa ke masa. Pada zaman dulu, zaman Yunani kuno, seorang ahli filsafat bernama Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi mengemukakan pendapat tentang pengertian negara. Dalam bukunya merumuskan negara yang pada saat itu dipahami masih dalam suatu wilayah yang kecil. Pengertiannya tersebut menyebutkan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam memusyawaratan. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari saudara Ahmad Ghazali, yang dimana penjelasan pengertian negara. Terdapat pengertian lain tentang negara yang dikembangkan Agustinus yang merupakan tokoh Katolik. Menurutnya, pengertian negara terbagi menjadi dua, yaitu Civitas Dei dan Civitas Terrena atau Diaboli. Civitas Dei sendiri adalah negara Tuhan, yang dimana menurutnya negara Tuhan adalah negara yang bukan dari dunia ini, namun jiwanya yang mempunyai sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Sedangkan pengertian Civitas Terrena adalah negara duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem kenegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran konstitusi. Konstitusi berperan sangat penting dalam suatu negara. Dengan demikian, terdapat tujuan dan fungsi dari konstitusi itu sendiri. Adapun tujuan dan fungsi konstitusi dalam suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi ialah memberikan batasan-batasan yang diberikan pada pemerintah dalam melaksanakan dan mengatur pemerintahan. Yang kedua yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi tidak jauh dari tujuan konstitusi yang ada, yaitu memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Baik, saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu perkembangan konstitusi di Indonesia. Secara periodik, perkembangan konstitusi Indonesia dibagi dalam beberapa periode. Konstitusi pertama periode
18 Agustus 1945, 27 Desember 1949, disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Konstitusi kedua merupakan UUD RSI 27 Desember 1949. Konstitusi ke-6, Konstitusi Pasca Perubahan UUD 1945, 10 Agustus 2002 sekarang, sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi ketiga UUDS 1950. Konstitusi keempat kembali ke UUD 1945, 5 Juli 1959, 18 Oktober 1999. Konstitusi kelima, Konstitusi Peralihan 18 Oktober 1999, 10 Agustus 2002. Konstitusi ke-6, Konstitusi Pasca Perubahan UUD 1945, 10 Agustus 2002 sekarang. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.